Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Ahmad? Alhamdulillah Baik, baik Pak Ahmad. Alhamdulillah. Keberadaan kita di sini ingin mengetahui tentang pelaksanaan pembelajaran yang motif Pak. Ini oke, Mas dilaksanakan. Gimana Pak? Waktu pembelajarannya itu bisa ceritain sedikit atau gimana itu? Iya, makasih Pak Jaki. Izin Bu, kita sharing aja ya, ini pengalaman saya dalam pembelajaran di kelas kemarin. Karena memang ada beberapa kendala-kendala yang pada awalnya itu yang dilihat dari peserta didik, entah itu dari murid yang mungkin kurang bersemangat, kemudian kurang aktif, ya, kemudian sibuk dengan main atau bercanda dengan temannya. Nah, makanya kemarin saya melakukan pembelajaran dengan katakanlah konsep pembelajaran yang berbeda, konsep yang tidak pada umumnya, gitu. Maksudnya yang lebih untuk bisa melibatkan siswa untuk aktif. Konsep pembelajaran yang berbeda daripada umumnya. Iya. Gambarannya seperti apa? Gambarannya begini, umumnya kalau pembelajaran yang kita lakukan kemarin itu yang sifatnya melibatkan keaktifan siswa dengan metode yang saya sampaikan dengan pembelajaran berdiferensiasi, ya. Pembelajaran berdiferensiasi. Berbeda. Karena melihat saya di kelas saya itu anak-anak 31 anak, beragam karakter, beragam sifat, beragam gaya belajarnya. Itu dengan metode itu mungkin bisa memicu untuk memacu anak-anak untuk aktif. Makanya saya dengan metode berdiferensiasi pembelajarannya yang bisa menghidupkan pembelajaran di kelas. Ya, kalau begitu. Begitu. Baik, jadi kan tujuan kita di sini kan kita untuk yang tadi Bapak kan kita sharing untuk mencari tahu atau mengatur apa yang harus kita lakukan. Kemudian tadi kan berdasarkan tadi kan Pak Ahmad sudah mengidentifikasikan anak-anak masalahnya, anak-anaknya itu pasti tidak bisa diam gitu kan. Kemudian Pak Rahmat juga melakukan pembelajaran yang berbeda dengan yang lain, itu pembelajaran berdiferensiasi, ya. Menurut Pak Rahmat, apakah pembelajaran berdiferensiasi itu benar-benar mengena ke siswa yang bagaimana? Ya, upaya saya dengan cara berdiferensiasi itu dengan klasifikasi anak yang katakanlah anak yang kurang, yang cukup, yang juga baik. Nah, itu saya adopsi dengan diferensiasi tadi itu, ya, dengan membagi penugasan atau kelompok dengan memberikan 3 konsep pembelajaran di tiap 3 anak yang cukup, yang baik ataupun yang kurang itu bisa semuanya bisa aktif ikut pembelajaran. Kenapa harus berbeda? Karena saya pikir kalau disamaratakan itu khawatirnya anak-anak yang tergolong rendah, yang kurang, yang cukup, yang sedang itu nanti kita tidak bisa mengakomodir kebutuhan anak-anak. Intinya sih seperti itu. Jadi makanya saya ambil dengan konsep pembelajaran di kelas berbeda, ya gitu maksudnya. Jadi ada anak-anak yang segi cukup, yang kurang, yang tidak baik. Terus kemudian kan pembelajaran diferensiasi itu kan berbeda. Letak perbedaannya itu di mana? Perbedaannya saya terapin di kelas itu ada dalam segi konsep penyampaian, ya. Artinya dalam konsep penyampaian prosesnya, kemudian dari segi konten yang saya sampaikan, kemudian dari segi produk ataupun yang dihasilkan dari ibadah itu sendiri.
karena saya melihat di kelas saya ini khususnya kalau tadi saya katakan kalau sama rata kita berikan, khawatirnya anak-anak yang kurang itu yang kurang aktif dan tidak bisa membantu kesulitan mereka itu. Intinya sih itu. Ya kan dalam membantu anak-anak di kelas kan kata tadi banyak kesulitan ada kesulitan yang untuk membantu itu kan tadi ada perbedaan itu apakah dari di mana itu, apakah di pendahuluannya atau di inti pembelajarannya atau di pasti pembelajarannya. Ya, saya berikan itu pertama saya berikan sedikit pemantik atau pertanyaan pemantik supaya anak ini bisa merespon apa yang ditanyakan dengan kaitannya pelajaran. Mulai dari soal-soal pemantik itulah saya bisa melihat respon si anaknya aktif, pasifkah, atau memang dia ada kemauan untuk menyampaikan lebih. Nah itu dengan cara upaya seperti itu minimalnya saya sudah mengetahui si anak ini seperti ini. Adapun sebelumnya juga ada selalu diberikan kesempatan kemudian menyampaikan materi-materi pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Jadi bisa saya simpulkan ada beberapa anak yang memang aktif, yang pasif, kemudian ada juga anak yang memang aktif ya, yang merespon apa yang kita. Seperti contohnya misalkan saya tanyakan masalah pembelajaran sebelumnya, begitu ditanya si anak, ini dia nggak merespon atau bahkan bingung apa yang kemarin dipelajari apa ya. Itu contoh kecilnya. Ada juga yang memang anak sebelum diberikan pertanyaan itu dia langsung respon dan bisa bahkan menjelaskan ke temannya. Saya gambarannya pasti beragamnya itu. Iya. Kalau pembelajarannya beragamnya itu gimana ya? Belajarnya beragamnya gini. Sampai di materinya. Kalau ke materinya sama. Kebetulan kemarin saya menyampaikan materi pelajaran IPA ya, dalam materinya tentang rangkaian listrik. Penyampaian materinya itu muatan pelajarannya sama. Cuma cara saya memberikan pemahaman ke anak itu berbeda. Secara umum pertama saya buka di dalam pembelajaran, kemudian lebih dikhususkan di kelompok-kelompok itu tadi, sedang anak yang kurang, yang cukup maupun yang bisa. Makanya dengan dikelompokkan itulah, maka lebih dikhususkan tuh dengan mungkin dengan saya menunjukkan foto, gambar, video dalam kelas. Samping itu saya berikan ke anak yang sifatnya kurang dengan menggunakan media gambar dan contoh bagaimana cara menjelaskan apa komponen program listrik. Ya, ada juga yang saya suruh libatkan anak untuk anak saya ini kategori anak yang memang hobinya gambar ya, makanya saya berikan kesempatan anak untuk membuat gambar yang kaitannya dengan rangkaian listrik. Saya suruh libatkan dengan listrik seri dan paralel. Jadi ada diferensiasi kontennya di situ ada. Dan selain itu juga saya berikan produk. Saya berikan anak-anak yang memang tingkat pemahaman teknologi itu sudah lumayan ya, artinya sudah bagus. Yang saya libatkan untuk dalam bisa membuat produk yang bisa membuktikan benar nggak itu yang disampaikan. Tidak ada hasilnya lah. Terus apa lagi yang ada dirasakan para anak dari pembelajaran? Kalau yang dirasakan sih saya lihat antusias anak memang semangat ya, artinya bisa kita mengakomodir kebutuhan anak. Dan anak itu juga merasa
terbantu dengan kita berikan tugas yang berbeda ya, dengan satu muatan pelajaran yang sama ya, karena dengan dia yang jago gambar ya, saya suruh membuat gambar gitu yang suatu media kertas menggambarkan gitu. Jadi memang jago apa namanya merangkai, nah, saya berikan untuk pengelompokan untuk membuat rangkaian listrik. Dan ada juga anak-anak yang memang dia cukup mendengarkan, memahami, dia udah paham. Ada juga kayak saya suka anak itu untuk mengidentifikasi seperti komponennya apa saja, fungsinya apa, tanpa segala bantu iya, tanpa ada laporan walaupun sifatnya sederhana ya. Jadi mereka udah secara pemahaman diterangkan juga, mereka udah cukup paham ya, udah langsung. Karena itu kok. ya. Berarti kendala yang pertama Pak Rahmat rasakan itu itu kendalanya sudah ini ya, udah terjawab lah, sudah terjawab ya, udah terjawab dengan metode yang saya terapkan di kelas, dan dengan melihat apa namanya antusias belajar yang awalnya kurang semangat anak-anak, jadi apa namanya tidak antusias belajar. Nah, dengan konsep terapkan media itu tadi itu diferensiasi tadi itu saya melihat ya ada apa namanya keaktifan lah di kelas, anak-anak semuanya terlibat aktif, dan anak-anak yang menggambar ya fokus gambar saya perhatikan. Terus yang merangkai, yang mereka saling kerjasama merangkai garis. Ada juga yang menjelaskan komponennya itu dia langsung tanggap, dia langsung bisa menuliskan apa yang diperlukan. Oke, baik. Kan kalau misalkan kalau di ini kan dalam sebuah skala tingkat keberhasilannya itu udah berapa ini masih proses belajar. Di 9, 10. Kalau berapa? Di 8, di 7, pada 9. Kalau boleh namanya belajar itu kan ya, kalau di angka-angka mungkin baru masuk di angka 8 mungkin baru nyampe yang kelihatan tinggi kalau menurut saya. Karena juga saya masih banyak belajar bagaimana bisa di kelas kondusif anak-anaknya di kelas. Ada nggak rencana Pak Rahmat ke depannya agar supaya lebih ini lagi, lebih maksimal lagi dalam kondisi? Ya pastinya kita juga kan ingin anak didik kita itu kalau yang tadi kan itu melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, rencana berikutnya ada nggak rencana untuk melakukan hal yang sama tapi lebih baik lagi atau gimana gitu? Rencananya anak-anak saya itu paling nggak anak di kelas namanya saya asuh itu paling tidak anak yang bisa apa yang menjadi target outputnya itu minimal bisa dilatih, artinya dia bisa menunjukkan di dalam sekolah kita lebih di kelas untuk memberi apa dia untuk bisa tampil di dalam atau aktifan di pembelajaran atau di kelas, atau juga menjadi seorang tutor sebaya, atau mungkin anak-anak itu juga bisa menjadi berani dalam hal menyampaikan pendapat, ide, ataupun katakanlah dia mengembangkan literasinya ya, atau dengan cara dia berkomunikasi. Nah itu saya ingin paling nggak bisa nunjukin anak itu tampil berani, dan paling nggak bisa berani di audien orang banyak tuh ngomong gitu. Terus aksi Pak Rahmat agar bisa mewujudkan yang Pak Rahmat inginkan itu nanti berupa bentuknya dalam bentuknya banyak ya, rencananya bisa rencananya ingin berbuat apa gitu. Biasa saya berusaha untuk memberikan yang saya lakukan seperti literasi contohnya itu ya. Literasi dari hal sebelum pembelajaran di kelas itu saya sudah melakukan, memberikan waktu anak-anak untuk membaca. Kemudian dengan membaca itu anak menceritakan kembali di depan kelas dengan bahasa dia sendiri. Ada terkadang yang sudah
baca suruh ada juga yang berani, ada juga yang masih gugup ya, aku masih takut ngomong. Nah, saya ingin anak itu supaya berani ya, dengan upaya saya begitu tuh, membiasakan di kelas bercerita di depan kelas, di depan teman-temannya, paling enggak dia bagaimana tuh cara ngomong di sampai kata anak-anak itu. Upayanya gitu ya, berani berliterasi di depan kelas ya, dengan literasi. Kemudian upaya yang sebelumnya yang berbicara itu apakah ditinggalkan atau dilanjutkan atau dikembangkan? Harus dikembangkan karena itu membuat belajar yang lebih aktif menurut saya, dan bisa mengakomodir anak-anak semua. Pastinya juga dikembangkan hal yang baik itu tadi itu. Ini kita yakin ya dilaksanakan gitu ya, insyaallah. Berarti yang kendala-kendala yang para mas murid tadi sudah terjawab dengan pembelajaran diferensiasi gitu ya. Gitu. Kemudian juga tadi Pak Rahman sudah akan melakukan rencana aksi, yakni lebih menggiatkan literasi biar anak tadi tampil dapat dan melanjutkan pembelajaran diferensiasi dan membangun pembelajaran diferensiasi. Gitu. Kira-kira kapan nih Pak Rahmat melakukan aksi ini nantinya? Ya jalannya selama perjalanan pembelajaran di kelas ya. Mulai minggu depan atau gimana? Mungkin persiapannya harus paling nggak ini ya, untuk persiapan untuk waktu untuk menyiapkan mengkondisikan kelas, ya sambil berjalan aja Pak, yang penting kalau saya poinnya situasional dan melihat kira-kira materi ini nyampainya enaknya apa nih. Menurut saya seperti apakah nih, misalkan tentang tumbuhan, kan nggak mungkin saya ngomongin tumbuhan di kelas saya kan. Ya, mungkin saya bisa ajak di berbasis alam, terus salah satu cara, atau mungkin ngomongin tentang sejarah. Kalau dulu sih udah boleh kunjungan nih visit ke tempat wisata, ya mungkin kita perkenalkannya di dengan melihatnya gambar-gambar di perpustakaan yang ada nama seperti menggali informasi itu saja. Baik Pak Rahmat, sampai di sini dulu ya Pak Rahmat. Nanti kalau kita ada apa-apa bisa kita berdialog lagi ya, banyak. Ya, makasih banyak. Mohon bimbingan juga. Sama-sama. Jalan kali rekaman. Jalan deh. Alhamdulillah. Itu standar cuma 10 menit, 18 menit cuma 10 menit nih. 18 menit. Ini mati nih rekamannya ya? Mati. Simpan.